Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan di hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 tahun satu harinya yang kalian hitung. Satu hari itu di hari kiamat nanti seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Bayangkan kalau seandainya itu ya, seorang yang mendapatkan siksa di neraka jahanam yang satu harinya seperti 1000 tahun lamanya. Bagi orang-orang yang tidak beriman, bayangkan yang satu harinya di sana seperti 1000 tahun lamanya. Ataupun orang-orang yang beriman kemudian yang dibersihkan dari dosa-dosanya dimasukkan ke neraka. Siapa yang sanggup dengan panjangnya? Kita yang hidup di dunia tidak sampai 1000 tahun. Ketika kulit kita terbakar, kita bertahan berapa lama? Bayangkan ketika kulit kita dibakar dengan korek api, kita akan bertahan berapa menit? Kita akan bertahan berapa lama? Sedangkan di akhir nanti yang Allah sebutkan itu satu hari seperti 1000 tahun, panjangnya 1000 tahun. Bagaimana kalau 50 tahun di sana? Sedangkan yang satu harinya seperti 1000 tahun, seperti 500 tahun, karena setiap orang beda-beda. Siapa di antara kita yang sanggup untuk menahan? Kita di dunia tidak ada yang sanggup 5 menit dibakar. Bagaimana bayangkan di akhirat nanti? Bahkan disebutkan di dalam ayat yang lain, wa fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ya. Dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, dan di hari kiamat ketika itu hitungannya, satu hari hitungannya ya khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun lamanya. Sedangkan kita hidup berapa lama di dunia? Apakah kita rela untuk menggadaikan agama kita? Kita hidup di dunia berapa lama? Sehingga kita mengorbankan untuk dibakar. Yang satu harinya seperti 500 tahun lamanya. Ada yang seperti 1000 tahun. Dan ada yang sampai 50.000 tahun, tergantung bagaimana. Ya. Sehingga kita tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari siksa jahanam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat seburuk-buruk, tempat menetap yang paling buruk ya. Seburuk-buruknya tempat menetap wa muqama, dan tempat seburuk-buruknya sebagai kediaman manusia, naudzubillah. Bayangkan jemaah, kita di dunia saja ketika panas kita sudah tidak tahan, rumah kita segera kita pasang AC. Ketika di dunia, ketika kita merasakan panas yang berat, segera kita beli kipas angin. Ataupun kalau kipas angin tidak ada pun, kita akan kita akan mengipasi badan kita agar minimal berkurang dari panas yang menyengat. Itu panas di dunia. Tetapi bagaimana panasnya di api neraka? Di neraka jahanam. Sehingga tidak ada yang kuat. Kita pun takut, kita pun merasa khawatir karena tidak ada yang menjamin kita. Sehingga kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min fitnati min adabi jahannam, dari siksa, dari azab neraka jahanam. Kemudian yang kedua adalah kita berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika
min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ini yang kedua. Rasul memerintahkan kepada kita untuk berdoa sebelum salam, agar kita berdoa berlindung dari siksa kubur. Dan kubur ini belum hari kiamat. Kubur ini adalah alamul barzakh, alam sebelum akhirat nanti. Karena fase manusia adalah ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan ketika manusia ada di alam rahim. Tahapan manusia ketika ada di perut seorang ibu. Itu adalah tahapan yang pertama manusia di alam rahim. Kemudian tahapan yang kedua ketika lahir di dunia. Lahir ke dunia. Maka ini adalah fase yang kedua. Dan sekarang kita ada di fase yang kedua. Dan kita yakin dulu pernah ada di perut seorang ibu. Dan sekarang kita yakin karena kita sudah melalui proses tahapan yang pertama, yaitu di alam rahim, kemudian di alam yang kedua, alam dunia. Dan di alam dunia kita berapa lama? Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada umur yang panjang. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat ini sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Umumnya manusia itu umurnya di dunia 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lewat dari umur itu, kata Rasul. Ya. Kita sudah berapa tahun hidup di dunia? Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, atau mungkin ada yang lebih, tetapi itu sudah jarang. Sekarang umur 80 tahun sudah jarang. Ada yang 50 tahun meninggal dunia, ada yang 60 tahun meninggal dunia. Rasul saja 63 tahun. Ya. Beberapa lama kita hidup di dunia. Sedangkan waktu kita sudah terbatas di dunia. Tahunnya telah dibatasi. Kemudian tambahan bulannya sudah dibatasi, sudah ditentukan. Kemudian tambahan pekan pun sudah ditentukan. Dan juga sudah ditentukan harinya. Dan juga sudah ditentukan menit dan tambahan detiknya. Dan itu tidak akan pernah meleset. Dan itu tidak akan pernah meleset. Kita hidup di dunia sudah ditentukan tahunnya. Ada yang tahunnya 60. Dan juga sudah ditentukan bulannya, tambahan bulannya 6 bulan. Kemudian ditentukan juga pekannya. 60 tahun, 6 bulan, 3 pekan. Kemudian juga sudah ditentukan harinya, hari Rabu. Ya. Kemudian sudah ditentukan jamnya. Sudah ditentukan menit yang ke-50. Dan sudah ditentukan detiknya di detik ketiga. Dan sudah ditentukan setengah detiknya. Dan kematian tidak akan pernah meleset. Dia ibaratkan anak panah yang keluar dari busurnya. Dan kita pun semakin bertambahnya hari, itu menunjukkan akan semakin dekatnya kita dengan fase yang ketiga. Dan dia adalah fase alam kubur. Bagaimana alam kubur? Berapa lama akan tinggal di kubur? Sampai hari kiamat. Kalau seandainya hari kiamat akan tegak 1000 tahun lagi, maka seorang yang sudah meninggal dunia, dia akan menunggu di alam kubur 1000 tahun lagi. Kuatkah ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Kuatkah ketika kita ditanyakan tentang siapa agamamu? Apa agamamu? Siapa Tuhanmu dan siapa nabimu? Karena pertanyaan ini bukan hanya sekedar dihafal. Pertanyaan ini bukan hanya sekedar ditulisan, tetapi pertanyaan ini adalah bukti bagaimana amalannya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita, ada orang-orang yang meninggal dunia, di alam kuburnya ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, siapa Tuhanmu? Dia pun menjawab, la adri, aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Dia pun mengatakan, aku enggak tahu. Aku enggak tahu.
wa madinuka, dan apa agamamu, aku pun nggak tahu. Ya. Inilah orang-orang yang akan apa? Orang-orang yang akan terhina, orang-orang yang akan rugi, orang-orang yang telah menggadaikan kehidupan dunianya untuk kesengsaraan di alam kubur. Belum lagi ditampakkan siksa, diberikan nikmat di kubur, adanya siksa dan nikmat kubur. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengkokohkan orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kuat. Kenapa? Karena amalnya. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dia pun menjawab, Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kamu, Rabb kami, Allah adalah Tuhan kami. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabiyuna Muhammad. Wa madinuka, dan apa agamamu? Wa dinil Islam, dan agamaku adalah Islam. Maka ditampakkan nikmat-nikmat yang ada di kubur. Sebaliknya orang yang tidak mampu menjawab, dia hanya mengatakan apa yang dia dengar. Dia mengatakan apa yang dia tidak pahami. Dia mengatakan apa yang tidak dia amalkan. Maka di alam kubur pun telah menerima balasannya. Dikatakan oleh sahabat Al-Bara ibnu Azib, nuzilat fi adzabil qabri. Ayat ini berkaitan, turunnya ayat yang mulia ini berkaitan tentang azab kubur, sehingga kita berlindung dari azab kubur, jamaah. Bayangkan ketika kita meninggal dunia, ketika manusia telah mengantarkan kita ke alam kubur, kemudian kita telah diletakkan di liang lahat yang gelap, kemudian orang-orang pun, keluarga kita telah meninggalkan kita, saudara-saudara kita pun telah meninggalkan kita. Kita hanya sendiri di alam kubur dalam keadaan yang gelap gulita. Tangan pun kita tidak melihatnya, gelap. Manusia pun telah melupakan nama kita. Orang-orang pun telah meninggalkan kita. Bagaimana keadaan kita ketika itu di alam kubur? Apakah kita mendapatkan kebaikan? Dan itu yang semua kita mengharapkan. Ataukah mendapatkan keburukan di alam kubur? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diperintahkan, dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Kita berlindung dari siksa kubur. Utsman radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, setiap kali jalan kemudian melewati TPU, tempat pemakaman umum, beliau menangis. Beliau sering menangis ketika melewati kuburan. Ya, berbeda dengan orang hari ini. Ya, lewat kuburan tetapi tidak mengambil pelajaran. Ya, lewat kuburan tetapi malah bahagia. Bahkan malah sempat selfie. Ya. Kemudian ditanya, ma yubkika ya Amirul Mukminin? Apa yang membuatmu menangis setiap kali lewat di tempat pemakaman umum, wahai Amirul Mukminin, yaitu Utsman ibnu Affan? Beliau pun mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasul bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kubur, alam kubur adalah gerbang pertama akhirat. Alam kubur adalah gerbang pertama akhirat, sebelum gerbang di hari kiamat. Sebelum gerbang-gerbang yang lain di hari kiamat, maka gerbang pertama, perpindahan manusia pertama dari alam dunia ke alam kubur. Maka alam kubur adalah gerbang pertama. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min. Barang siapa yang dimudahkan di gerbang pertama alam kubur ini, dia bisa menjawab, dia bisa menjawab dengan ucapan yang teguh dengan amalnya, maka dia gerbang-gerbang setelahnya pun akan dimudahkan. Waman lam yanju minhu,
Akan tetapi barang siapa yang tidak selamat di gerbang pertama ini, di gerbang alam kubur ini, faman lam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, di gerbang pertama, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya, gerbang-gerbang setelahnya sampai hari kiamat dan puncaknya neraka. Maka ini adalah setelahnya akan menjadi berat, susah dan menyakitkan dan mengerikan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita diperintahkan untuk berdoa, meminta kepada Allah dengan doa perlindungan yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika min adabil jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah kehidupan, keburukan-keburukan dunia, keburukan musibah, ujian-ujian, ataupun kita berlindung dari keburukan fitnah dunia. Betapa banyak orang, betapa banyak manusia yang terjerumus ke dalam dosa karena mencari dunia. Betapa banyak manusia yang rela menggadaikan waktu yang panjang dan melelahkan untuk karena dunia yang dia akan tinggalkan. Betapa banyak manusia yang rela memilih neraka karena dunia yang dia inginkan. Padahal di dunia hanya sebentar, hanya sementara. Betapa banyak orang yang rela untuk mendapatkan siksa kubur, kemudian mendapatkan keburukan di akhirat karena dunia, karena jabatan, karena harta, karena kedudukan, karena pangkat, atau mungkin juga yang lain. Maka kita berlindung dari keburukan penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan dunia ini. Penyimpangan akidah, penyimpangan keyakinan, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Kemudian kita berlindung dari apa? Dari keburukan dunia, fitnah dunia, dari syahwat. Betapa banyak manusia terjatuh kepada dosa dan maksiat karena syahwat. Karena syahwat, baik syahwat perut, dia makan sudah tidak peduli dengan halal dan haram. Terjatuh ke dalam fitnatus syubuhat karena pemikiran yang menyimpang. Dan terjatuh ke dalam syahwat karena kemaluannya. Dan dari fitnah syaitan, dari fitnah setan yang selalu menggoda kita di dalam kehidupan di dunia, agar kita tersesat, agar kita mengikuti jalannya, agar kita mengikuti jalan-jalan syaitan, agar kita menemani syaitan di akhirat nanti, naudzubillah. Maka kita berlindung dari keburukan, keburukan fitnah dunia. Dan juga fitnah wal mamat, setelah kematian, yaitu kematian. Apa? Siksa kubur. Di antaranya siksa kubur. Kita meminta perlindungan dimudahkan di dalam alam kubur kita. Dari pertanyaan munkar dan nakir. Bahkan sudah didahului sebelum meninggal, yaitu di sakaratul maut. Sakaratul maut yang berat dan melelahkan. Di mana kala itu tangan pun mulai kaku, tangan pun mulai sulit untuk digerakkan, mata pun mulai terbelalak, kaki pun mulai sulit untuk digerakkan, dan keringat dingin pun telah keluar, kemudian lidah pun mulai keluh. Maka itulah keadaan sakaratul maut. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan kepada kita dari keburukan dunia dan keburukan kematian. Kemudian yang terakhir, kita diperintahkan agar berdoa, agar dijauhkan dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Kita dijauhkan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari keburukan fitnahnya Dajjal. Karena Dajjal ini adalah fitnah yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Siapa yang di sana beriman dan berilmu, maka dia pun akan selamat. Dan barang siapa yang tidak memiliki iman dan ilmu, maka dia pun akan terjatuh pada fitnahnya Dajjal.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'ata khalqun akbaru minad dajjal. Semenjak Allah menciptakan manusia pertama dan yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai datangnya hari kiamat, maka fitnah di antara fitnah yang paling besar adalah fitnahnya Dajjal. Bagaimana fitnahnya Dajjal ini bisa menjadikan manusia tersesat? Karena Dajjal ini memiliki kemampuan yang itu kemampuannya di luar batas kemampuan manusia. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk sebagai fitnah untuk manusia, ujian bagi manusia. Bahkan seluruh para nabi dan rasul telah mengingatkan, ma ba'atsa nabiyyun illa andara ummatahul a'warul kadzdzab. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali mereka telah mengingatkan kepada umatnya. Setiap nabi telah mengingatkan kepada umatnya dari fitnahnya ya, yaitu manusia yang buta, al-kadzdzab, pendusta. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak buta, karena dia mampu menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu kampung kekeringan, kelaparan, kemudian dikatakan beriman kepada saya, kalau enggak tidak akan pernah turun hujan di sini. Maka mereka pun, kami tidak beriman, sampai kelaparan baru mereka mengatakan kami beriman. Kemudian Dajjal mengatakan turun hujan, turun seketika itu. Maka inilah orang-orang yang terfitnah dengan Dajjal. Ketika sakit yang lama tidak sembuh-sembuh, kemudian dia, mau kamu beriman kepada saya akan sembuhkan penyakitmu. Kemudian maka diusap, makanya disebut Al-Masih, karena yang mengusap. Kemudian sembuh, beriman. Dan tetap ada orang yang beriman karena engkau adalah Dajjal. Ya. Fa inna baina ainaihi maktubun kafirun. Dan di dalam, ya, di antara kedua matanya ada tertulis kafirun. Dalam riwayat yang lain kafaro. Dibaca oleh setiap orang yang beriman, walaupun dia mampu memberikan sesuatu yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia yang tidak memiliki iman, manusia yang tidak memiliki ilmu akan tersesat karena melihat kemampuan yang luar biasa dahsyatnya dari fitnah Dajjal. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, ya, fitnah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam doa tasyahud sebelum salam. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dengan doa-doa yang bisa kita baca sebelum salam, yaitu bacaan setelah tasyahud akhir. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.